Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, rekan-rekan, Bapak Ibu, dan juga Bapak dosen, Bapak Guru Pamong, saya mohon izin untuk teaching. Oke. Deg-degan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi menjelang siang anak-anakku semuanya yang luar biasa dan hebat. Pagi, Pak. Iya, alhamdulillah di sini alhamdulillah semuanya pastinya dalam keadaan sehat walafiat ya. Apabila ada yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan pulih seperti biasa dan belajar bersama kita semuanya. Oke, Amin ya Allah ya oleh Rabbal Bapak tadi Alamin. sudah dibuka pembelajaran hari ini. Tahu pembelajaran hari ini kan dengan Bapak? Yaitu di pelajaran PPKN. Nah, sebelumnya saya akan memanggil nih Dian, silakan ke depan dan tolong dipimpin berdoa untuk teman-teman Dian semua. Oke, mangga Dian. Ya. Ya Bapak Nuhun. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa. Duduk siap, gerak. Siap. Berdoa dalam hati dimulai. Sudah selesai? Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dian yang sudah memimpin doa di depan kelas dan ini adalah di awal semester 2 ini ya alhamdulillah mudah-mudahan pada semester ini akan lebih baik ya daripada semester sebelumnya. Oke. Nah, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian semua. Coba dimulai dari ya, tadi Dian ada ya? Dian hadir. Oke, terus kemudian Yusman hadir. Kemudian Hadir, Pak. Resnawati hadir. Kemudian Umi Kulsum. Hadir, Pak. Kemudian Teti Rusmiati. Hadir. Kemudian Yulia Ernawati. Hadir, Pak. Kemudian Wahyuniati. Pak. Nah, kemudian Sunardi. Hadir, Pak, hadir. Oke, kebetulan kita ada 2 orang murid kita dari luar pulau dan ini ada sebuah bentuk kemerdekaan bahwasanya Indonesia ragam budaya, banyak pulau seperti itu ya. Dan di sini ada Sudin Ishak. Selamat siang Sudin, selamat siang Irwan Jumat. Nah, ya. Yang hadir. Iya, perkenalkan. Nah, ini teman kita yang baru. Alhamdulillah bisa belajar bersama dan mudah-mudahan untuk Irwan dan juga Sudin bisa senang belajar dengan kita semua. Oke, sebelumnya semuanya bisa dalam keadaan rapi, sudah tidak ada sampah dan bajunya sudah rapi ya. Pokoknya dalam keadaan belajar kalian semuanya harus sehat, kemudian rapi dan juga bersih, biar nyaman, biar fokus. Dan semuanya terkondisikan di kelas ini fokus, tidak ada pengganggu apapun, termasuk juga handphone apabila tidak digunakan untuk belajar, silakan disimpan dengan baik seperti itu. Oke, nah di sini masih ada yang terlihat masih belum fokus nih terhadap pelajaran, silakan fokus untuk belajar. Ya silakan. Yusman, nah, Pak, Yusman nggak piket tadi, Yusman nggak piket. Yusman nggak piket. Ya, Oke, Pak, maaf kesiangan, Pak, malamnya nonton bola. Iya, boleh nggak apa-apa untuk hari ini. Tapi tolong ini ada kesepakatan kita bersama ya. Artinya ketika sudah ada daftar tiket, selanjutnya harus piket karena itu adalah sebuah tanggung jawab bagi kita semua. Oke, siap Yusman? Siap. Ya, Pak. Oke, untuk sementara kita coba untuk ice breakingnya kita akan bernyanyi bersama ya, diiringi sama Bapak nih. Ya, oke semuanya harus nyanyi karena biar semangat untuk belajar hari ini. Dan sebagai rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara, kita harus tahu lagu wajib nasional di Indonesia ini, yaitu salah satunya adalah lagu Bagimu Negeri. Hafal ya semuanya ya? Hafal. Padamu negeri kami berjanji
padamu negeri kami mengabdi bangun negeri jiwa kami. Oke, tepuk tangan buat semuanya dong, biar semangat. Iya, ya. Oke, buat anakku semuanya, Anda semuanya mungkin sebelumnya di semester sebelumnya kita sudah membahas tentang materi tentang hakikat penegak hukum ya, hakikat penegak hukum seperti itu yang ada di Indonesia seperti itu. Dan hari ini bagaimana kita akan belajar mengenai peran-peran lembaga hukum di Indonesia seperti itu. Tetapi pada intinya pada lembaga hukum kali ini itu adalah harus bisa bagaimana secara secara di kehidupan sehari-hari harus bisa diaplikasikan seperti itu. Oke, dan pada materi kali ini saya mohon izin share screen seperti itu. Oke, bisa nampak? Nampakkah? Belum, Pak. Belum. Masih proses. Sudah ada? Ya, udah, Pak. Ada. Oke, siap. Nah, sudah terlihat ya. Nah, materi hari ini adalah tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ya. Pada kelas 12 ini adalah materi di mana materinya tentang lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Oke. Nah, tapi sebelumnya Bapak tadi sudah memberikan modul kepada kalian melalui WA group ya, silakan nanti dibuka ya. Dan saya akan membagikan LKPD-nya nanti setelah share screen ini ya. Oke, siap. Bisa melihat semuanya ya. Oke. Oke, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran ini dengan model problem based learning yang saat ini berlangsung, peserta didik diharapkan untuk dapat mengklarifikasi peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian dengan disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan gotong royong, menganalisis peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian dengan disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan gotong royong, mengevaluasi dan menyimpulkan tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, menyajikan hasil evaluasi secara disiplin tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, dan mendemonstrasikan hasil evaluasi peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik dan benar. Oke, seperti itu. Ya, silakan nanti oleh semuanya dibuka handphonenya dan silakan dibuka modul yang tadi Bapak bagikan. Ya, sambil dibuka. Oke. Nah, simak gambar-gambar di bawah ini. Oke. Ada berapa gambar nih? Yusman, ada berapa gambar? Belum muncul, Pak. Ada 5, Pak. Oh, ada 5. Iya, siap. Gambar apa aja tuh kira-kira Yusman? Tati. Gambar apa saja di situ? Oh, yang pertama ada gedung pengadilan. Gedung apa tuh? Gedung pengadilan. Terus apa lagi? Terus ada jajaran polisi yang sedang berbaris. Berbaris. Next, lanjut. Iya. Terus ada gedung Kejaksaan Agung. Terus? Ada juga Bapak Hakim. Bapak Hakim atau Bapak Atau penasehat hukum tuh? Sepertinya. penasehat hukum. Ini penasehat hukum, Pak. Penasehat hukum ya. Nah, terus satu lagi. Kak Jessica, Pak, itu. Oh, betul. Jessica Wongso ya. Kopi ya. Ya, kopi cyanida ya. Oke. Masih ingat kasusnya? Bagus. Berarti kalian luar biasa sudah. Bu, Umi. Masih ingat.
Oh, urusan cewek masih ingat ya. Terus yang terakhir itu gambar apa, Sunardi? Gedung KPK apa itu Pak ya? Aduh. Gedung KPK. Oke, Iya. siap. Bagus. Nah, berarti bisa menyimak semuanya ya. Berarti artinya kalian semuanya bisa menyimak PowerPoint yang Bapak sajikan. Oke, ya gambar pertama betul ada gedung pengadilan agama. Nah, di dalamnya adanya apa sih? Ada apa saja di dalamnya? Ada perangkat apa saja yang ada di dalam pengadilan agama? Kira yang mau disampaikan oleh Umi, ada apa di pengadilan agama? Ada siapa? Di pengadilan agama itu di dalamnya yang saya tahu ada hakim, Pak. Sip, bagus. Ya, betul. Nah, terus kemudian siapa lagi nih? Ada Dewi, nggak ada ya Dewi ya? Lagi sakit ya Dewi ya? Oke, coba Tresnawati ada Tresnawati? Coba Pak. gambar yang kedua itu polisi sedang apa tuh kira-kira Bu? Menjaga keamanan, Pak. Menjaga keamanan. Oke. Terus kemudian ada lagi Yuli, ada Yuli? Ada Pak. Ya, Yuli, kira-kira Gambar yang kemana Pak? Yang ketiga ya? Yang ketiga. Yang ketiga itu di pengadilan kayaknya lagi ini tentang kasus kopi sianida kayaknya itu Pak ya. Lagi kasusnya sianida itu ya, betul, lagi sidang ya. Betul. Berarti dia sebagai terdakwa penasihat hukum, pengacara. Tersangka sama pengacara itu Pak. Tersangka sama pengacara. Advokat. Betul tuh tadi Yusman mengatakan ada advokat. Oke, betul Pak. Advokat ya. Kemudian lagi yang gambar selanjutnya ada jaksa ya, dan yang terakhir ada KPK. Nah, ini adalah sebuah lembaga-lembaga hukum ya, lembaga-lembaga yang penegak hukum. Artinya kita di negara ini ada sebuah lembaga yang menegakkan sebuah hukum di negara kita. Oke, selanjutnya kita akan simak baik-baik. Ya, sambil kalian melihat modul yang Bapak kirimkan tadi ya. Oke, nah ini ada kepolisian. Nah, memiliki peran apa sih perannya? Nah, kepolisian negara Republik keamanan, Pak. Nah, kita lihat betul. Terus apa lagi? Melindungi, menertibkan masyarakat. Menegakkan hukum, Pak. Betul. Tugasnya 3M, Pak. Apa tuh? 3M apa tuh? 3M itu melindungi, mengayomi, dan melayani. Oke, terima kasih Yusman. Tepuk tangan buat Yusman dong. 4 Pak. 4M Pak itu. 4M Yusman. Dan menegakkan Yusman. menegakkan hukum. Oke. Nah, ini adalah peran kepolisian ya. Dari Abimat terang teh menilang we polisi teh Pak. Oh gitu? Iya, itu juga salah satu penegakan hukum. Kenapa ditilang? Karena ada sesuatu yang dilanggar. Betul. Contoh, kenapa ditilang Sunardi? Melanggar, Pak. Melanggar apa? Nggak di helm. Nah, itu berarti pelanggaran. Kenapa pelanggaran? Karena ada sebuah hukum di situ. Nah, bentuk daripada sebuah peran polisi adalah penegakan hukum. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 menyatakan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Nah, Pak Sunardi tadi ya. Ketiga, memberikan perlindungan pengayoman. Dan yang keempat, pelayanan kepada masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Ya, peran kejaksaan. Nah, ada yang kenal? Biasanya Yusman nih yang kenal nih. Kalau cowok mah Yusman susah ingetnya, Pak. Kalau urusan cewek, Yusman. Berarti ini yang tahu Pak, itu nggak kenal. Nggak kenal ya sekarang ya. Berarti amnesia sekarang nih. Ya, peran kejaksaan. Itu kejaksaan Republik Tresna Indonesia. Pak, kalau laki-laki itu Tresna yang hafal. Oh, begitu. Ya, adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan ya. Selanjutnya, peran kejaksaan, yaitu di sini ada tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana, yaitu 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dan sebagainya. Oke.
Ini adalah peran kejaksaan. Selanjutnya, peran kejaksaan. Ya, nah kita lihat sini ada gambar apa? Gambar di pengadilan ya, seperti itu. Nah, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa hukum khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Nah, tadi kalau tidak salah Umi yang menyebutkan di dalam pengadilan ada hakim. Ya, betul? Ada hakim? Iya, Pak. Nah, Masih ingat, Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi tugas hakim adalah di sini untuk bagaimana menegakkan hukum dan keadilan seperti itu. Nah, hakim itu apa? Hakim itu siapa? Hakim adalah seorang yang bergerak dalam kekuasaan kehakiman. Ya, ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai peran yang sangat penting. Ya, ini mengambil sebuah keputusan dalam peradilan. Tadi saya dengar Tresnawati menyebutkan tentang putusan. Nah, ini adalah hakim. Ya, selanjutnya advokat. Ya, peran advokat. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tertulis bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan undang-undang ini. Seperti tadi ada gambar, di gambar pertama ada pengacara disebutnya, juga ada advokat seperti itu. Nah, ini adalah tadi gambarnya siapa tuh tadi? Pengacara ulung nih, pengacara biasa, pengacara dari Indonesia. Oto Sihabuan. Sihabuan ya. Bima kenalnya cuma Hotman Paris, Pak. Oh, bisa. Itu juga. Ada lagi yang lain? Ada yang lain lagi tahu? Abdi, Pak. Saya, Pak. Siapa? Elsa Sarif, Pak. Hah? Elsa Sarif. Oh, iya. Terus apa lagi? Oke, berarti bertiga nih. Ya kan? Oh, pengacara artis. Farhat Boleh. Abbas. Ya, Farhat Adnan Abbas, Buyung, ya. Pak. Adnan Buyung. Adnan Buyung, betul. Farhat Abbas juga termasuk. Oke. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah peran advokat sebagai penegak hukum. Advokat menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh kekuasaan negara. Seperti itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah peran KPK. Ya, peran KPK ini ada apa sih itu KPK? KPK itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, tadi dari sebuah lembaga-lembaga ini ada peran KPK. Itu ketika ada pejabat ataupun juga ada instansi di dalamnya ada yang korupsi, itu bisa ada tindak pidana korupsi oleh KPK itu sendiri, ya. Oke. Nah, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke. Seperti itu. Nah, sudah dipahami, berarti ada berapa peran, ada berapa lembaga tadi? Kira-kira ada 5 ya? 5. Oke, apa saja yang 5, pertama? Pak. Kepolisian. Kepolisian. Kedua, Kejaksaan. Ketiga, KPK. KPK. Oh, Keempat, KPK. advokat. Dan Pengadilan. oke, hakim. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah lembaga penegak hukum di Indonesia. Nah, dan setiap lembaga itu memiliki peran masing-masing. Nah, oke. Nah, sekarang Bapak tadi sudah memberikan modul ya. Nah, silakan nanti kalian baca lagi, simak baik-baik, baca, kemudian diskusikan, dan kemudian, nah, Bapak akan bagikan LKPD. Oke. Oke, bisa terlihat? Nah, di sini Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Di masing-masing ada kelompok 1 yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia oleh kelompok atau kelompoknya Yusman.
tentang Republik Kepolisian Indonesia. Kemudian kelompok 2 UMI, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kelompok 3 Teti, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kemudian kelompok 4 Wahyuniati, peran advokat dalam penegak hukum. Dan yang kelima adalah Sunardi, ketua kelompoknya, yaitu peran KPK. Nah, silakan nanti itu semuanya Bapak beri waktu sekitar 70 menit. Ya, 70 menit dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan didiskusikan, kemudian tulis peran-perannya. Di dalamnya ada, ya, di situ tadi tulis di sini nama perannya, kemudian anggota kelompoknya, kemudian tulis di sini adalah contoh misalnya peran Kepolisian Republik Indonesia, ditulis ya di masing-masing. Contoh kelompok 1 oleh Yusman tadi akan ditulis di situ, ya. Oke. Nah, mengenai pengerjaan LKPD ada yang mau ditanyakan? Kita itu tinggal memasukkan peran-perannya saja, Pak. Tugas-tugasnya seperti apa gitu, Ya, Pak. betul. Dituliskan di sini. Ya, betul, Umi. Ada lagi? Waktunya sampai kapan, Pak? Ya, 70 menit. Aslinya. Ya, begitu ya. Kalau tidak ada lagi, silakan berdiskusi. Nanti di dalam diskusi, ya. Boleh lihat di Google, Pak. Boleh, cara Pak. ngisinya. Boleh, Ya. Sunardi, boleh. Dan Ya, tadi kasih, Bapak juga Pak. sudah membagikan modulnya ya. Silakan lihat di modul juga. Ya. Ada lagi? Oke, silakan dimulai ya. Langsung dikerjakan aja ya, Pak. Ya, siap. Langsung dikerjakan. Ya. Kelompok 2, Umi, ada hambatan? Belum. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, silakan. Selamat mengerjakan. Bapak gini, bukan ngerjainnya. Yang gimana? Ini bukan. Yang Betul, ini. Bu. Betul, Bu, gitu, Bu. Betul. Betul, Iya. silakan cari di modul kan? Di modul kan? Kalau Iya, merasa dari di modul, modul Pak. kurang, boleh cari di Google. Ya, boleh cari. Iya. Atau cari di buku referensi di perpustakaan juga boleh, silakan. Ya. Iya, Pak. Ya, waktu sudah selesai untuk diskusi. Nah, selanjutnya, siap, sudah selesai semuanya ya. Nah, silakan untuk semuanya sebelum nanti presentasi, silakan nanti persiapkan masing-masing kelompoknya untuk presentasi di depan nanti ya, seperti itu. Oke. Kalau sudah, silakan presentasi. Semua ke depan, Pak. Perwakilan saja. Semuanya. Semuanya, ya. Ya, ada 5-7 orang nih sepertinya. Ya. Iya. Kalau sudah, coba yang pertama, Yusman. Umi bagian masakan, Umi. Ya, kelompok pertama adalah Yusman tentang peran kepolisian. Saliti, Pak. Sedap. Sedikit lagi. Ya, silakan Yusman. Ya, Pak. Atas, Pak. Siap. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok yang lain, kami kelompok 1 mencoba mempresentasikan hasil kerja di LKPD yang telah dibagikan oleh Pak Ke untuk peran polisi yang kami ketahui ya, yang kami cari dari modul, dari Google gitu kan. Yang pertama itu adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, peran polisi itu adalah menegakkan hukum. Serta yang terakhir atau yang ketiga dari peran polisi itu adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban di dalam negeri, Pak. Seperti itu, Pak, hasil dari kelompok 1. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Ya. Nah, selanjutnya silakan untuk kelompok 1, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah presentasi.
Nah, selanjutnya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 sudah selesai. Oke. Nah, oke, studi dari kelompok 1 dan juga sampai kelompok 5 sudah presentasi di depan kelas dan kalian sudah tahu masing-masing peran-peran dari lembaga penegak hukum di Indonesia ini. Ya, artinya kita semuanya sudah belajar dari masing-masing lembaga penegak hukum itu sendiri dan tahu peran-perannya. Nah, sekarang waktunya kita akan mengerjakan evaluasi. Oke, Bapak akan share linknya. Silakan dibuka WA-nya. Tek, dibuka. Bray, ada ulangan harian. Ada? Silakan dikerjakan. Boleh nyontek nggak, Pak? Nyontek kemana, Bu? Bayar. Nggak boleh nyontek kan tadi ada apa namanya? Itu ada sebuah tindakan yang tidak baik gitu. Iya, ya Pak. Siap, Pak. Jangan dong, Umi. Ya, siap. Ya, silakan dikerjakan 10 menit ya sekarang. Ya, waktunya selesai. 10 menit berlalu. Siap. Ya, Pak, alhamdulillah udah beres, Pak. Sudah beres. Oke, sudah ada nilainya nih. Nah, sekarang kita lihat nilainya Yusman. Bapak akan masukkan ke daftar nilai. Wah, Yusman Berapa, dapat Pak? nilai 100. Luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian ada Niron, Umi. Pak Niron itu mah. Siapa? Nang Niron itu mah licik ah. Oh, ya coba kita akan lihat juga. Sunardi, Pak. Sunardi Licik, Abdi, nilainya berapa ini? 90. Wah, luar biasa. Masa? Iya, benar juga. Jawabannya sama Yusman, jawabannya kok nilainya beda, Pak. Oh gitu? Oh, ini Iya. berarti ada yang kurang teliti nih berarti Sunardi ya. Selanjutnya. Aku Abdi digicel ke Salit, Pak. Niron wae sih. Umi berapa, Pak? Umi nilainya ini ada kekurangan kayaknya Umi nih. Tadi lupa Nah, mengisi Pak. kayaknya. Ini ada nilainya 90 nih. Umi hampir sama dengan Sunardi nih. Oh, nyontek di Abdi ada mah nyontek, Pak. Ada yang kurang paham Umi. Mungkin tadi ini Pak, saya kurang teliti baca soalnya Pak. Terkecoh, Bapak soalnya mengecoh banget sih. Oh, berarti itu Terkecoh, Pak. ada nilai apa? Ada soal hot dari saya berarti ya. Iya, Seperti saya terkecoh tadi sama ya. soal. Siap. Ya, nanti berarti menjadi pembelajaran untuk di ulangan tengah semester nanti harus dipahami lagi ya mengenai peran penegak hukum di Indonesia ya. Oke. Selanjutnya, oke, sudah selesai penilaian semuanya. Dan selanjutnya, nah karena waktunya sekarang hampir habis sih, ada 10 menit lagi. Bapak akan berikan tugas di masing-masing kelompok yaitu untuk membuat refleksi daripada tugas ini, yaitu membuat infografis menggunakan aplikasi handphone ya. Misalnya dengan Canva, dengan aplikasi yang kalian kuasai, membuat infografis, membuat mind mapping, atau bisa membuat video, misalnya video tekstual, misalnya TikTok atau untuk Reel seperti itu. Silakan peran-peran kepolisian atau peran hakim, kemudian peran jaksa dan sebagainya itu, yang 5 tadi, silakan kalian masukkan sesuai dengan perannya kelompok masing-masing. Ya, setelah itu nanti dikumpulkannya melalui Google Classroom yang sudah kita masuk bersama di dalamnya. Ya, oke seperti itu. Nah, waktunya adalah sampai jam 9 malam nanti itu harus dikumpulkan. Dan kita akan presentasikan, kita akan tampilkan di slide untuk minggu depan. Seperti itu. Ya, nanti kita akan memberikan apresiasi dari masing-masing kelompoknya. Setuju? Sepakat? Mau tanya dulu, Pak. Oh, boleh. Siap. Ada pertanyaan itu mengenai untuk tugas peran ini berarti kepolisian ya? Itu boleh nggak dalam bentuk video gitu, misalkan ada yang jadi polisinya, ada yang jadi penjahatnya, seperti itu, Pak? Boleh. Berarti itu video peran gitu, sosiodrama berarti ya? Sosiodrama boleh? Ya, boleh, silakan kalau seandainya kelompoknya tidak memberatkan, boleh silakan. Ya, membuat sosiodrama di bentuk video, silakan. Ada yang mau tanyakan lagi? Pak. Kira-kira kalau Umi mau bikin apa tuh? Umi? Infografis saja, Pak. Kebetulan kelompok kami mau memilih tema itu nanti lewat aplikasi Canva, Pak. Hebat, tepuk tangan dong buat Umi dan kelompoknya. Kalau kelompoknya Sunardi mau bikin apa? Simulasi sosiodrama juga.
ya ada orang yang lagi suap menyuap gitu di kantor gitu. Oh, Saya semua. videoin gitu ya. Oke, siap. Bagus. Oke, untuk semua kelompok nanti selamat mengerjakan tugasnya di setelah pembelajaran ini. Yang jelas nanti untuk deadline waktunya jam 9 malam ditunggu di Google Classroom. Oke, itu mungkin. Ya, sekali lagi untuk penutup nih ya, untuk penutup silakan semuanya bisa berfokus dengan Bapak semuanya. Nah, kita akan refleksi sebentar untuk penegak hukum. Lembaga penegak hukum Indonesia ada 5. Di antaranya apa saja? Polisi, Pak. Dan kepolisian, Kejaksaan. Kejaksaan. hakim, Hakim. Pengacara. Kelima, PK. KPK. Betul. Nah, untuk peran kepolisian, Melayani. peran apa? Yomi, Melindungi, mengayomi, melayani, Melayani. Menjaga menegakkan keamanan hukum. dan ketertiban, Pak. Oke. Terus kemudian jaksa, menuntut Pak Jaksa. penuntut, betul. Penuntutan, betul. Atas penyidikan ya, ada penyidikan. Terus kemudian selanjutnya hakim, Hakim memutuskan Pak. Ya, memutuskan mengadili, Pak. dalam hasil sebuah dalam peradilan ya, Iya. keputusan dalam peradilan. Kemudian KPK, Memberantas yang korupsi Pak. Pak. betul, tindak pidana korupsi. Oke, alhamdulillah semuanya bisa berperan aktif dan semuanya bisa sudah paham pada materi ini mana tentang lembaga penegak hukum di Indonesia. Oke, untuk semuanya bisa bertepuk tangan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Dan materi pada kesempatan pagi ini cukup sekian dan silakan sebelumnya berdoa dulu oleh ketua kelompok tadi yang sudah dipersiapkan. Silakan Dian ke depan untuk menyiapkan teman kelasnya karena sudah selesai pembelajaran. Siap Bapak ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Seperti biasa ya, kita duduk siap gerak. Ya. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Iya, saya Uka Rahmat Ghazali undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, keren. Pak Oh, Uke. mantapnya semua tahapan. Nih, Ternyata Pak Uke tuh Gerap. pembawaannya tenang ya dimanapun. eta kudu nama kahiji itu gitu teh. Jadi Ya. orang emotnya Pak Jadi Yusman. termotivasi yang lain gitu kan, tidak Ada contohnya, terlewatkan. ada contoh. Ya, alhamdulillah. Masih banyak kekurangan, Bu.